Momen yang paling mengesankan ya ketika saya jatuh ke dalam riba karena susah membedakan antara nafsu dengan insting bisnis. Jadi waktu itu saya kalau ke tempat eksebisi mesin, di belakang saya itu pasti sudah ada yang ngikutin dari pihak finance untuk mau beli yang mana, pasti ditutup oleh finance gitu. Nah, itu yang membuat saya mungkin kurang ilmu agama, kurang pemahaman, sehingga pada waktu itu jatuh ke dalam riba dan habis semuanya. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Karena hari ini kita akan pergi ke sebuah tempat di mana akan membuat banyak sekali hal-hal unik, yaitu di Babe The Maker. Kita akan ketemu langsung bersama ownernya, yaitu Babe Henry Wahyudi. Siapakah beliau? Kita akan cari tahu apa aja yang ada di sini dan seperti apa kisah inspirasi beliau. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, saya Henry Wahyudi, lebih akrab dipanggil Babe. Saya ada di Babe The Maker. Jadi ya saya yang ngelola desain, persiapan produksi, ya apa aja lah serabutan di Babe The Maker. Jadi ini adalah kerjaan hobi saya. Jadi saya selama beberapa tahun bergerak di bidang industri perkayuan. Nah, tapi ketika bergerak itu saya menemukan passion saya untuk membuat logo-logo, membuat desain grafis yang pada waktu itu sangat jadul banget ya. Software untuk desain grafis itu masih level-level yang wow gitu, untuk sulit. Jadi saya mulai masuk, terus hobi saya cetak, saya punya printer di rumah yang mumpuni untuk ukuran hobi mungkin cukup besar. Lalu terpikirlah, terus untuk biaya hobi ini siapa yang akan membiayai gitu. Akhirnya terpikir untuk membuatnya menjadi satu usaha yang nantinya saya berpikir pasti akan nikmat ketika kita bekerja, berusaha sesuai dengan apa yang kita senangi. Jadi yang unik dari Babe The Maker sebenarnya dari awal mindset kita bahwa kita harus bikin yang lebih bagus daripada yang lain. Itu dasarnya. Karena sebetulnya yang menjadi awal di situ. Terus kalau yang bagus itu sudah menjadi standar, berarti kita harus bikin yang unik. Nah, ketika bikin yang unik itu nggak semua berpikir tentang terintegrasinya semua proses produksi. Jadi proses ini bukan ditangani oleh digital printing tapi oleh bidang lain, produksi yang lain nih. Tapi ketika disatukan nggak semua orang tahu cara menyatukannya. Nah, keunikannya di Babe The Maker di situ. Jadi kita bisa menggabungkan proses produksi yang mungkin nggak bersentuhan langsung bisa menjadi satu produk yang bersentuhan langsung, misalkan dengan tekstil, dengan konstruksi, las, kayu. Nah, itu nggak semua orang yang bisa menghubungkan. Nah, di Babe The Maker ini semua unsur digabungkan menjadi satu produk. Jadi kenapa tagline kita all you can print, all you can cut, dan yang terakhir lagi all you can make. Jadi awalnya memang kita melayani satu industri surfing waktu itu. Kita awalnya hanya ke digital printing, tapi permintaannya banyak. Bisa bikin begitu. Nah, akhirnya
Itu awalnya sebenarnya itu yang all you can make-nya di situ. Nah, ketika all you can cut, all you can print, nah kita berkembang dengan mesin-mesin yang kita bisa cetak di material-material yang nggak umum. Kita pernah cetak di gipsum, di batu, di yang artinya material itu bukan disiapkan untuk cetak, tapi kita cetak. Jadi kita explore. Nah, itu yang akhirnya all you can print. Nah, all you can cut, kita tambahkan all you can cut karena kita bisa bentuk macam-macam material. Jadi mulai yang kayu, yang plywood, yang kertas, kardus, semua kita bisa bentuk dengan teknik potong. Nah, itu kan melengkapi all you can print, all you can cut, dan all you can make. Jadi ketika disatukan kita bisa bikin satu produk unik yang memang mungkin nggak terpikirkan kalau kita nggak bisa menggabungkan semua teknik. Yang paling tantangan paling berat itu ketika kita punya idealis ya, kita punya idealis bahwa semua produk harus bagus, semua harus sesuai keinginan kita, tapi belum tentu itu sesuai dengan keinginan customer, yang mungkin customer lebih ada prioritas lagi tentang budget dan lain sebagainya. Nah, tantangannya di situ bahwa kita harus membuat itu semua masuk akal, sesuai dengan standar bagus kita dan sesuai dengan jangkauan kemampuan pasar di situ. Solusinya ya pastinya kita coba dengan teknik-teknik yang kita tahu, mana yang bisa ditekan, atau dengan material-material baru itu yang selalu harus kita update. Jadi ada perkembangan material baru atau teknik baru yang selalu harus kita update untuk menjangkau masalah price. Yang pasti teknologi sekarang berkembang cepat karena informasi ya. Nah, kalau kita nggak ikut informasi, nggak tahu teknologi, ya mungkin kita akan sedikit ketinggalan dibanding yang lain, atau mungkin ketinggalan jauh. Jadi saya sudah mengikuti perkembangan dunia printing ini. Saya sudah mengawalinya dengan saya berlangganan dengan majalah-majalah luar negeri ketika internet mungkin belum terlalu seperti sekarang. Saya sudah berlangganan majalah-majalah luar negeri. Jadi kita tahu teknologi yang di depan apa. Meskipun saya belum pernah ke luar negeri ya, tapi minimal yang kita mampu apa kita jangkau dulu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di dunia printing ini, di dunia cetak ini, batasannya cuma satu, mata kita bisa membedakan yang bagus atau enggak. Dengan mesin yang terbaru pun, kita mungkin nggak akan bisa membedakan dengan mesin yang lama, teknologi lama. Karena ya misalkan kehalusan cetakan, ya mata kita seberapa sensitifnya. Tapi yang terpenting bukan mesin terbarunya, tapi bagaimana dengan mesin yang ada, existing itu kita bisa mengejar kualitas yang baru tanpa harus kita mengembangkan investasi baru yang akan menjadi beban sebetulnya. Tapi paling tidak kita sesuaikan kebutuhannya. Untuk saat ini kebutuhannya sampai di sini. Kita pikir lagi dengan teknologi yang ada mampu nggak? Tapi kalau memang sudah nggak mampu harus dikejar dengan teknologi baru, ya kita harus kejar dengan teknologi baru. Kalau sekarang di Babe ya harusnya sudah cukup ya teknologinya, karena kita sudah ada cetak di semua material, potong semua material, dan itu kita sesuaikan juga dengan kebutuhan pasar. Sampai di mana sih sebenarnya? Kalau kita kejar dengan teknologi baru, nantinya akan terjadi investasi baru, apakah cukup untuk kita jual? Jadi lebih baik kita berkembangnya dengan existing teknologi itu kita maksimalkan dulu. Jadi ketika 2004 itu euforia teknologi itu ada di pencetakan digital itu untuk kebutuhan banner yang besar-besar, karena kita tahu sendiri dulu bioskop aja masih banner bioskop masih dilukis. Nah, ketika teknologi mulai masuk, euforianya
semua harus dicetak, mau banner warung, banner bioskop ataupun material promo yang lain. Nah, di situ yang berkembang awal adalah teknologi cetak banner yang waktu itu mungkin ya pasti teknologi awal kalau dilihat pada masa yang baru pasti nggak akan cupu banget gitu. Nah, kita waktu itu pun sudah masih masuk itu sudah dengan teknologi yang terbaru. Artinya yang sudah ada existing digital printing yang existing itu mungkin mereka hanya sebatas itu, tapi kita punya mesin yang terbaru untuk saat itu cukup untuk banner, cukup untuk stiker misalnya, stiker yang untuk kebutuhan saat itu. Tapi dengan berkembangnya kebutuhan, akhirnya kita harus nambah dengan teknologi yang lebih bagus, yang lebih baru. Awalnya pun kita nggak langsung beli, kita coba cari partner dulu. Dengan cari partner itu kita usahakan kita maksimalkan dulu pasar kita sesuai sudah belum. Kalau dengan kita cari partner itu kita nggak dapat partner yang sesuai, masalah kualitas, masalah kuantitasnya, kapasitasnya, baru kita invest sendiri. Yang digarisbawahi juga bukan cuma kapasitas tapi kapabilitas ini, karena yang kita jual meskipun kita anggap kita titip produksi di tempat lain, yang kita jual nama kita, jadi nggak semua bisa menjaga nama baik kita. Nah, akhirnya itu yang mengumpulkan kita harus nambah mesin, nambah unit, nambah teknik baru gitu. Momen yang paling mengesankan ya ketika saya jatuh ke dalam riba karena susah membedakan antara nafsu dengan insting bisnis. Jadi waktu itu saya kalau ke tempat eksebisi mesin, di belakang saya itu pasti sudah ada yang ngikutin dari pihak finance untuk mau beli yang mana, pasti ditutup oleh finance gitu. Nah, itu yang membuat saya mungkin kurang ilmu agama, kurang pemahaman, sehingga pada waktu itu jatuh ke dalam riba dan habis semuanya. Ya, akhirnya seiring kita berteman dengan banyak guru, akhirnya kita tahu bahwa yang mana yang nggak benar, mana yang benar. Mungkin secara bisnis umum riba itu wajar saja gitu loh, tapi bagi yang sudah mengalami seperti saya itu membawa pengaruh banget gitu loh, bahwa ya kita itu dibiarkan dengan banyaknya nikmatnya itu yang mungkin semu, akhirnya kita diingatkan bahwa itu nggak benar, akhirnya kita dicuci habis sampai kita harus memulai lagi, meskipun nggak memulai dari nol, tapi itu membuat kita banyak belajar. Oke, jadi seperti kita akhirnya saya sampai trauma, saya nggak berani apapun membeli sesuatu untuk kebutuhan produksi pun saya nggak berani. Sampai waktu itu banyak saya dibantu oleh supplier mesin untuk ini, udahlah nggak masalah gitu. Kita tahu kok masalahnya di mana gitu. Akhirnya kita yang trauma, akhirnya ya diyakinkan oleh teman-teman supplier itu yang membantu, nggak apa, ini kita bantu mesin ini, nanti gimana pembayarannya tanpa riba, tanpa harus lewat finance, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa itu. Yang akhirnya pelajaran itu membuat kita ikhlas bahwa ya udah, kalau memang belum waktunya ya sudah gitu. Terus kalau memang belum rezekinya ya sudah. Dan lagi ketika banyak sekali mesin-mesin yang kita beli waktu itu dengan masih dalam masa riba itu, kalau ada yang rusak, kalau dulu ya rusak ya sudah harus panggil teknisi gini-gini. Tapi kalau sekarang ya kita tenang dulu. Oh iya, mungkin sebagiannya masih kita beli dengan harta yang salah, yang masih mengandung harta haram, riba itu tadi gitu. Jadi ya kita harus sadari itu. Termasuk mungkin
dari harta haram itu kita pakai untuk menafkahi keluarga. Kalau hasilnya misal ada anak-anak disuruh sholat sulit, ya itu kita nggak boleh marah sama anaknya. Itu yang harus kita sadari, itu dari kita, karena kita pernah memasukkan sesuatu yang haram ke darah mereka. Ya, kalau untuk era sekarang justru mungkin produksi itu bukan nomor satu, tapi marketing yang nomor satu. Jadi kalau ingin memulai bisnis, ya pastinya bisnis apapun ya kita harus suka dulu dengan bisnis itu gitu loh. Sama seperti kita kalau mau bisnis kuliner, ya paling nggak kita suka makan dulu. Kalau nggak suka makan, ya gimana kita bisa tahu makanan itu enak atau enggak kalau kita sendiri nggak suka gitu loh. Nah, di printing sendiri secara umum kita nggak harus jadi orang produksi kok. Tapi dengan kita seperti awal yang saya mulai, saya ngoper dulu sebagian ke tempat lain. Di situ kita sambil belajar. Oh, caranya seperti ini, tekniknya seperti ini. Jadi kita harus langsung invest semuanya. Dari semuanya itu kita pelajari juga teknik-tekniknya. Baru kalau sudah kapasitasnya, kemampuan kita sama cukup, ya kita harus invest. Tapi sekali lagi nggak harus langsung yang besar, tapi kita mulai dulu dari yang kecil. Saya lahir dari keluarga muslim sebetulnya, cuman karena waktu itu disekolahkan di sekolah non muslim, karena mencari sekolah yang baik secara kualitas pendidikan, akhirnya terbawalah saya gitu loh. Jadi ya terombang-ambing lah waktu itu. Masa kecil itu ya masih ikut sholat kalau Ramadan masih ikut sholat tarawih dan sebagainya sebetulnya. Tapi ketika di sekolah juga ke gereja gitu. Nah, momen terakhirnya ya waktu menjelang menikah itu masih belum terpikir untuk kembali menjadi muslim. Jadi waktu itu permintaan dari mertua yang mendorong sebetulnya, yang menginspirasi. Jadi ketika mertua berbicara, saya kalau meninggal maunya disolati oleh menantu saya. Nah, itu yang membawa saya. Jadi kalau kita bilang hidayah itu ya tetap dari Allah, cuma wasilahnya saja lewat itu gitu. Jadinya ya akhirnya saya memutuskan ya sudah, memang saya harus pulang kembali menjadi seorang muslim seperti itu. Iya, yang pasti pulang seperti sudah lama merantau, pulang pasti ya belajar lagi gitu. Dan memang kayak kita pulang ke rumah lagi, ke kampung halaman kita, ya pastinya ada yang asing, ada yang aneh, ada yang dirindukan seperti itu. Ya itu campur aduk ya. Jadi ya kembali lagi kita menyesuaikan kehidupan kita yang sehari-hari awalnya seperti apa. Meskipun mungkin saya meskipun waktu menjadi non muslim saya tetap nggak berbuat sebebas-bebas apapun. Tetap saya menjadi karena didikan keluarga juga kita bukan, meskipun ini bukan menjadi manusia bebas gitu loh. Tetap dalam norma-norma itu. Jadi nggak jauh sebetulnya. Cuma kita menjadi lebih fokus siapa sih sebenarnya yang kita tuju seperti itu. Kalau dulu kan waktu masih sekolah gitu ya Ramadan ikut sholat tarawih, tapi kalau di sekolah ada jadwal ke gereja ya ikut ke gereja seperti itu. Nah kalau setelah itu ya kembali sudah kita fokus gitu. Kalau orang tua sendiri saya nggak tahu ya, perasaan seseorang itu juga nggak tahu ya, tapi ketika itu ya mungkin kalau menurut saya ya mereka menyadari resikonya karena mereka sendiri yang membawa itu secara tidak, mungkin bukan harapannya tapi secara tidak sengaja membawa pengaruh itu, membuat saya keluar dari muslim, keluar jadi seorang muslim ya. Nah ketika kembali itu pun
detik-detik terakhir pun orang tua saya juga ya sudahlah kalau memang ini sudah sempat pasrah gitu ya. Tapi lebih bersyukur lagi ketika saya mendapatkan jodoh seorang muslimah, dan itu menjadi wasilah saya untuk pulang menjadi muslim lagi. Kalau sekarang mungkin ya family man, karena ya anak-anak sudah besar, jadi ya pasti mereka yang ngajakin. Kalau dulu anak-anak masih kecil saya jarang ngajakin mereka pergi sebetulnya. Nah kalau sekarang justru yang ngajakin pergi anak-anak, karena kalau saya sudah lebih, karena sudah sehari-hari di tempat kerja, di rumah ya sudah ngumpulnya ya, kalau dibilang family man mungkin di rumah yang ngumpulnya sudah ngumpul di rumah, nggak kemana-mana, cuman makan malam sambil nonton, itu ada. Kalau mengatur waktu buat keluarga cuman di situ, di rumah saja. Saya sendiri sudah nggak ngatur, karena semua sudah ngikut anak-anak yang sudah pada besar, ya saya yang ngikut mereka. Kalau saya ya lakukanlah yang terbaik yang kita mampu ya. Kita mampu seperti saya, mampu saya seperti ini ya, saya lakukan ini dengan yang terbaik, karena kalau nggak terbaik ya kita nggak bisa dinilai orang bahwa kita spesialis di situ. Ya. Jadi kita mampunya apa aja dah. Hari ini kita mampu ini, ya lakukan yang itu yang terbaik. Nanti suatu saat kita punya kemampuan lain, ya lakukan lagi yang terbaik. Cuman itu aja. Kerjakan yang terbaik sesuai yang kita mampu. Orang akan menilai kita ya itu yang terbaik buat kita, ya itu. Ya kalau bisnis yang pasti saya berharap kepada anak-anak untuk bisa melanjutkan, tapi meskipun saya nggak memaksa, karena kan pasti mereka juga punya keinginan sendiri, tapi minimal ini adalah satu legasi yang sudah dibentuk. Mau legasinya akan diteruskan dalam bentuk apapun, itu tetap berharapnya bisa diwujudkan. Artinya mau fokus ke digital printingnya, atau mau fokus ke aparelnya, atau mau fokus ke fotografinya, itu semua masih berhubungan. Mau fokus ke produksi, nah mau dilanjutkan prioritas yang mana itu sudah bebas. Yang penting legasinya bahwa ini semua bisa dimulai dari nol, karena sesuatu yang kita suka, bukan karena terpaksa. Jadi sesuatu yang kita suka harus dibangun, bukan kita terpaksa melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Sebenarnya banyak yang bingung kalau Baby The Maker itu apa sih gitu loh. Ya saya lagi nggak bisa kalau cuman dibilang Baby The Maker itu digital printing, nggak cuma digital printing. Oh tempat bikin advertising, nggak juga advertising, karena semua bisa dibikin di Baby The Maker untuk segala keperluan, untuk dekorasi, untuk material promo, untuk apapun bisa. Jadi karena kita sendiri mengakomodir semua kebutuhan. Jadi kalau ada yang pengen tahu Babe apa, silakan mampir ke Babe, nanti kita ngobrol. Karena yang datang ke Babe juga bukan cuman butuh material promo, tapi dari bidang arsitek pun datang, dari bidang untuk fashion datang, kebutuhan fashion datang. Jadi karena yang seperti saya bilang di Baby The Maker ini kita bisa mengkoneksi banyak unsur. Jadi ketika unsur-unsur itu bisa jadi satu, akan menjadikan karya yang baik. Mau seniman, mau artis, mau apa itu bisa. Nah, kita bisa kok, kita tiap tahun itu menerima magang ya untuk anak kebutuhan sekolah menengah kejuruan. Kita nggak membatasi itu jurusan desain atau apa, karena sebenarnya banyak hal itu bisa dikerjakan. Banyak ada unsur-unsur, mau desain, mau teknik produksi, mau tahu ataupun apa ya, mau bereksperimen di sini tentang manajemen juga boleh. Jadi semua bisa datang ke sini karena kita sendiri siap belajar dan siap mengajar apa yang kita tahu. Seperti itu.
Jadi Sobat Inspirasi, temukan apa yang Anda suka, lakukan itu dengan cara yang terbaik untuk Anda bisa menjadi seseorang yang spesial di bidang itu. Jadi nggak perlu kita melihat, oh si A sukses di ini, si B sukses ini, karena kesuksesan itu juga nggak mungkin 100% sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, potensi kita apa. Jadi kita bisanya apa, lakukan itu yang terbaik, maka itu akan membawa ke arah yang pastinya akan baik pula di akhirnya. Jadi bukan kita FOMO ya, kalau bahasa generasi sekarang FOMO, oh yang itu lagi rame kita ikut itu, yang itu lagi rame itu. Tetap kita bisa dalam sisi mana kita bisa menyesuaikan kondisi itu. Jadi bukan terus, oh sekarang bisnis kulineran lagi rame kita ikut bisnis kulineran, enggak juga seperti itu. Tapi justru lakukan, misalkan oh kuliner lagi rame, kita dari sisi kita apa, misalkan oh sisi kita membuat logo-logo tentang bisnis itu. Nah jadi kita lihat dari sisi kita sendiri. Jadi dari bisnis yang rame itu kita ambil sisi kita yang kita mampu, jangan kita ikut terjun langsung ke bisnis itu langsung. Jadi lakukan yang terbaik dari versi kita ya. Jadi lakukan yang terbaik versi kita di dalam tren itu apa gitu. Jadi bukan kita ikut trennya langsung. Jadi ya temukan titik terbaik kita itu apa, dan itu poles yang menjadi yang terbaik buat kita. Jadi situ semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi bagi semua Sobat Inspirasi sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Inspirasi, dari seorang Babe kita bisa belajar banyak ya. Bagaimana bahwa ternyata dari kesukaan, hobi, akhirnya bisa membuahkan usaha yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Dan tentunya dari seorang Babe juga kita bisa belajar bahwa ternyata mungkin kita pernah terjerumus dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, entah itu riba atau bahkan meninggalkan agama kita. Tapi ternyata Allah Maha Baik, Babe diberikan hidayah sampai akhirnya bisa menjadi seorang Babe yang lebih baik. Dan kita bisa belajar banyak bahwa Babe The Maker dimulai dari hal-hal kecil sampai akhirnya besar. Semoga apa yang disampaikan Babe bisa menginspirasi kita semua, mengambil hikmah yang banyak dan mengaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Ketemu lagi kita di episode berikutnya, tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Saya Om Andrea undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.